Dikisahkan pada zaman dahulu, sekitar tahun 800 sampai 1050, sekelompok iblis atau manusia naga menyerbu sebuah daratan, menghabisi semua orang dengan kejam. Tapi entah bagaimana, ada sesuatu yang menghentikan, dan hal ini pun menjadi legenda. Semua diawali dengan suatu ramalan oleh kaum yang sangat kuno tentang tanah air mereka. Disebutkan bahwa pada suatu masa akan muncul makhluk cepat dan putih seperti salju. Jika makhluk itu dilihat oleh salah satu dari penduduk, maka perubahan akan terjadi. Entah perubahan menjadi lebih baik atau malah menjadi lebih buruk, tidak ada yang mengetahui hal itu. Tapi yang pasti, dikatakan bahwa prosesnya akan berlangsung sangat cepat bagaikan badai. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tetap kuat, tetap sehat, dan tetap semangat walaupun kita belum bisa bermanfaat. Seperti biasa, saya akan bercerita tentunya tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Pathfinder. Film ini dirilis pada tahun 2007, disutradarai oleh Marcus Nispel, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin kalian sudah kenalan melalui mesin pencarian. Baik, jangan kelamaan, segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Seorang wanita dari suku Fajar atau Dawn merasa sangat terkejut setelah menemukan banyak sekali mayat di dalam kapal yang terdampar. Selain itu, dia juga dikejutkan dengan seorang bocah laki-laki yang masih hidup. Merasa iba, si wanita pun berbaik hati membawa bocah itu ke desa untuk diperkenalkan dengan sukunya. Seorang tetua suku yang dijuluki Pathfinder memutuskan nasib bocah itu, diterima atau ditolak. Untungnya, sebagian besar dari mereka sepakat untuk menerima, dan akhirnya si bocah malang menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Pada malam harinya, si bocah laki-laki baru saja terbangun setelah tak sadarkan diri akibat luka-luka yang dialami. Mimpi buruk membangunkannya, sebuah mimpi tentang kenangan mengerikan melihat kaumnya membantai anggota suku setempat. Lalu si bocah pun diberikan senjata untuk melakukan eksekusi, dan karena menolak, si bocah pun disiksa. 15 tahun telah berlalu dan semuanya terlihat baik-baik saja. Bocah laki-laki kini telah tumbuh dewasa dan karena tak memiliki nama, jadi dia disebut sebagai hantu atau ghost. Karena memiliki rupa yang dianggap unik dan cenderung pendiam, anak-anak jadi senang menggodanya. Pada hari itu, penduduk dari desa tetangga datang berkunjung, diketuai oleh Pathfinder. Mereka disambut dengan penuh kehangatan serta dipersilahkan untuk berniaga. Namun ternyata terungkap bahwa Pathfinder tidak hanya datang untuk itu. Ghost asik memperhatikan dan menyambut para tetangga yang datang. Ada beberapa yang unik, termasuk pria bernama Jester yang memainkan alat musik, sehingga segera menjadi idola baru anak-anak. Namun yang lebih menarik bagi Ghost adalah wanita bernama Starfire yang disayangkan telah memiliki calon suami bernama Blackwing. She's beautiful, isn't she? Adegan kemudian berpindah menampilkan pembicaraan antara Pathfinder dan kepala desa tentang bencana salju yang menewaskan 3 kelompok berburu, termasuk salah satu pewarisnya. Tak lama berselang, Starfire datang lalu diperkenalkan kepada kepala desa yang sekaligus ayah angkat Ghost. Setelah basa-basi orang tua tentang anak-anak mereka, ayah Ghost mengatakan bahwa mereka akan mengadakan ritual pengangkatan para prajurit baru, yang mana kali ini berhubungan erat dengan ramalan yang akan segera terjadi. Is coming to fulfillment. Saat malam, ritual pun dilakukan. Secara bergantian, para pria termasuk Blackwing diberikan tanda di keningnya oleh Starfire. Namun sayangnya ketika giliran Ghost tiba, Pathfinder segera menghentikan, mengatakan Ghost harus lebih dulu mendapatkan tempat dengan menerima dan menghadapi masa lalu. Meskipun kecewa, tapi Ghost bertekad untuk menemukan jalannya sendiri. Dia meninggalkan ritual, lalu menyendiri sembari berpedang. Tak lama berselang, sang ayah datang berusaha
berusaha menenangkan dengan mengatakan meskipun berbeda tetapi Ghost tetaplah anaknya. Ucapan yang mungkin terdengar sederhana tapi percayalah itu sangat berarti. Keesokan harinya, setelah menikmati kecantikan Starfire secara diam-diam, Ghost memutuskan untuk berburu. Tak lupa berpamitan dengan ayah dan ibu, kemudian Ghost bersama adik angkatnya masuk ke dalam hutan. Dia memperingatkan kepada sang adik untuk tidak masuk terlalu jauh. Beberapa waktu kemudian, sementara Ghost berburu, sang adik memetik buah-buahan di hutan, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh yang ternyata orang-orang berkuda. Tentu saja ini membuat gadis kecil itu takut dan segera melarikan diri, namun kelompok berkuda tidak membiarkan. Adik Ghost berhasil kembali ke desa, namun bukan berarti hal ini membuatnya selamat, karena ternyata kelompok berkuda atau yang disebut oleh para suku sebagai manusia naga dengan licik membiarkan adik Ghost kabur agar bisa diikuti secara diam-diam dan pembantaian pun dimulai. Dari kejauhan, Ghost mendengar suara seperti trompet perang. Ghost segera naik ke daratan yang lebih tinggi dan melihat bahwa desanya terbakar. Dia pun bergegas pulang, namun sayang semua terlambat. Mayat-mayat bergelimpangan di antara asap dan yang lebih menyedihkan lagi, mayat keluarganya juga ada di sana. Terdengar semacam nyanyian yang merayakan kemenangan. Ghost pun bergegas untuk mendatangi sumber suara, sampai akhirnya menemukan sang ayah diperlakukan seperti binatang. Namun itu segera dihentikan oleh salah satu pemimpin, lalu sebagai gantinya ia memberikan kematian yang terhormat menggunakan pedang. Ghost kemudian menerobos kerumunan bermaksud untuk membalas dendam. Gunnar, sang pemimpin, melihat perbedaan pada Ghost sehingga berinisiatif memberikannya pedang. Pada awalnya Ghost hanya diam, yang mana membuat para manusia naga meremehkan. Sampai akhirnya mereka pun mencoba mendekat tanpa menyadari apa yang terjadi selanjutnya. Ghost pada akhirnya kembali ke perbukitan untuk mengambil beberapa barang. Namun para manusia naga lagi-lagi mengepung dan melancarkan serangan sampai-sampai membuat Ghost terluka. Mau tidak mau, Ghost harus melarikan diri. Yang mana kali ini dia menggunakan perisai untuk meluncur di atas salju, sehingga memulai aksi kejar-kejaran yang menegangkan. Pada akhirnya, meskipun terluka, tapi Ghost berhasil lolos. Sementara itu, para manusia naga terlihat sedang merawat luka seorang petarung terbaik mereka, Ulfar, yang kehilangan bola mata akibat serangan Ghost. Dia mendapat kabar bahwa anak buahnya telah gagal karena kehilangan jejak Ghost. Tentu saja ini bukanlah kabar yang menyenangkan, sehingga menghabisi seorang mata-mata yang melapor, lalu mengatur rencana untuk memimpin pasukan berjalan menuju ke desa selanjutnya, yang mana ini juga sekaligus menjadi salah satu bentuk balas dendam.
Kembali ke tokoh utama kita yang dengan bersusah payah melintasi pegunungan yang tertutup es. Dia yakin para manusia naga tidak akan menyerah dengan mudah dan mungkin saat ini telah bersiap untuk kembali berburu sehingga Ghost memutuskan untuk melewati semak-semak. Tak jauh dari sana terdengar suara berisik yang ternyata adalah Pathfinder bersama para prajurit pemberani. Mereka menemukan bulu dan merasa yakin ada sesuatu yang asing lalu segera memasuki gua dan akhirnya bertemu dengan Ghost yang segera ditolong oleh Starfire. Sayangnya di sana tidak hanya ada Ghost, tapi juga ada seekor beruang yang sangat ganas. Tidak seperti pria lain, Pathfinder yang sudah kaya akan pengalaman hanya tenang mengalihkan lalu melancarkan serangan pamungkas terhadap si beruang. Beberapa waktu kemudian, tak jauh dari sana, ternyata para manusia naga melacak jejak Ghost dan menemukan aromanya yang menuju ke desa tetangga. Sementara itu, para penduduk desa tetangga saat ini sedang mengadakan perayaan akan keberanian dan keberhasilan Pathfinder menghabisi beruang. Di tengah-tengah pesta tersebut, Blackwing mencoba mendekati, namun Starfire malah menghindar dan pergi ke sebuah pondok di mana Ghost dirawat. Dalam kondisi tak sadarkan diri, Ghost memimpikan kembali masa lalu yang mengerikan ketika masih kecil. Setelah anak panah dikeluarkan, Ghost pun menjadi lebih tenang. Ketika ritual penyembuhan selesai, Pathfinder memutuskan untuk beristirahat dan menyerahkan sisanya kepada Starfire. Keesokan harinya, setelah mendengarkan tentang apa yang terjadi, para penduduk desa mulai mengungkapkan kecemasannya, berpikir bahwa Ghost adalah mata-mata musuh. Namun Pathfinder membantah dan menunjukkan mata panah yang dicabut dari tubuh Ghost. Selain itu, Ghost juga memperingatkan manusia naga akan datang untuk memusnahkan mereka semua. Lebih lanjut, dia menjelaskan mungkin saja satu orang akan dibiarkan selamat agar menuju ke desa selanjutnya, tetapi lidah orang selamat itu akan dipotong sehingga tidak bisa memberikan peringatan apapun. Sayangnya hal ini justru malah membuat Ghost dituduh sebagai pembawa manusia naga. Namun Ghost segera membantah dan bergegas meninggalkan desa. Blackwing menyerukan untuk mempertahankan desa dan melakukan perlawanan. Bagi Ghost, itu merupakan ide yang konyol. Segera dia menunjukkan senjata-senjata yang digunakan manusia naga yang berbahan logam, serta mengungkapkan bahwa manusia naga mengenakan pakaian yang sulit ditembus oleh senjata. Sementara manusia naga telah mencapai gua, para penduduk desa telah sepakat dan mulai mengungsi demi keselamatan. Pathfinder menjelaskan arah, menunjukkan kemana kelompok itu akan pergi karena tak ingin kehilangan warga desa lagi. Dia juga memerintahkan semua prajurit untuk ikut sebagai penjaga, lalu menanyakan rencana Ghost. Ghost mengungkapkan bahwa dia berencana untuk membalas dendam, menghabisi sebanyak mungkin para manusia naga. Karena tak bisa menghalangi hati yang penuh dendam, Pathfinder pun membiarkan Ghost pergi. Segera jagoan kita berangkat dengan membawa beberapa persediaan. Sebenarnya Ghost tidak mau membawa siapapun karena hanya akan merepotkan, tapi karena Jester keras kepala, ya mau bilang apa. Adegan kemudian menampilkan Starfire dan para penduduk lainnya, termasuk bayi dan anak-anak mulai mengungsi. Sementara itu, Ghost dan rekan berjalan melintasi padang rumput dan hutan di pegunungan sampai akhirnya mencapai ngarai, tempat semua jalan bertemu. Ghost mengatakan akan menyambut para manusia naga di sini, tentunya setelah memasang beberapa jebakan untuk memusnahkan mereka. Kembali ke para pengungsi, beberapa prajurit mendatangi Blackwing melaporkan tentang hilangnya Starfire. Tanpa pikir panjang, Blackwing segera memutuskan untuk menemukan sekaligus menghabisi sang pemimpin naga. Pada malam harinya, para manusia naga akhirnya tiba di persimpangan tetapi tidak masuk karena Gunnar berpendapat bahwa pasti ada penduduk asli yang tinggal di sekitar situ. Kembali ke jagoan kita yang sedang tidur dan merasakan ada yang menyerangnya. Diketahui bahwa si penyerang adalah Pathfinder yang segera membicarakan tentang keyakinan. Ia ingin Ghost yakin dengan pedang besarnya karena pedang itu bisa melukai siapapun termasuk pemiliknya. Dan kemudian Pathfinder pun mengakhiri segalanya.
Ternyata semua itu hanya mimpi. Kemudian Ghost pun memeriksa keluar. Alangkah terkejutnya Ghost melihat kedatangan Starfire. Keduanya pun berbincang tentang mimpi, dan Starfire menjelaskan tentang dua serigala yang bertarung di dalam hati seorang manusia. Satunya adalah cinta, sedangkan satunya lagi adalah kebencian. Siapa yang akan menang? Tentu saja serigala yang paling banyak diberi makan. Setelah melewati malam bersama, Ghost menjelaskan sedikit tentang kaumnya. Mereka bukanlah manusia naga, tapi Viking. Menurut Ghost, Viking bagaikan hewan buas yang hidup hanya untuk berburu. Lalu tiba-tiba saja terdengar trompet yang sepertinya dekat dan tak asing. Ghost pun meminta semuanya bersiap karena para Viking telah datang. Meski kalah jumlah, tapi Ghost memiliki serangan kejutan yang didukung dengan jebakan-jebakan mematikan. Sementara itu, Starfire dan Jester bersembunyi di bawah jebakan paku, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Selain itu, mereka juga membantu Ghost dengan membuat pengalihan, dan semua benar-benar berjalan sesuai rencana. Rencana terakhir adalah memberanikan diri muncul di depan pasukan Viking untuk menunjukkan kepala salah satu petarung andalan. Tentu saja ini memancing amarah mereka untuk masuk ke dalam jebakan. Namun tiba-tiba saja Blackwing bersama rekan-rekannya muncul dan menyerang secara membabi buta, sehingga sangat disayangkan jatuh ke dalam perangkap yang disiapkan Ghost. Kini Viking hanya perlu melakukan serangan dan menghabisi semuanya. Menyadari hal ini, Ghost segera menyelamatkan Blackwing dan membawanya kabur ke tempat aman. Namun Blackwing menolak bantuan tersebut, meminta Ghost pergi menyelamatkan Starfire, sementara dirinya akan sekuat tenaga menahan para Viking. Ghost masih terus mencari Starfire, yang mana saat ini sedang berusaha melewati gua. Tiba-tiba saja, wanita itu ditangkap oleh seorang Viking bertubuh besar, tapi dia melawan dengan sekuat tenaga sampai akhirnya terbebas. Lalu saat kedua kalinya Starfire tertangkap, wanita itu dibantu oleh Jester. Jester melancarkan beberapa serangan dengan tombak, namun sayangnya tidak mempan karena baju zirah si Viking terlalu tebal, dan akhirnya tak lama kemudian, Ghost datang, namun semua sudah terlambat karena Jester dalam keadaan sekarat. Dan tak lama kemudian, akhirnya resmi menjadi mayat. Si Viking besar pun kembali lagi. Segera Ghost memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam. Kembali ke Starfire yang lagi-lagi nyaris tertangkap. Akhirnya Ghost berhasil menemukan wanita itu dan mulai mencari jalan untuk melarikan diri. Namun Gunnar pastinya tidak akan membiarkan. Dia membawa Blackwing yang ternyata masih hidup dan meletakkannya di atas api dengan tujuan agar Ghost menyerahkan diri. Ya, cara itu nyaris berhasil, namun segera digagalkan oleh kedatangan Pathfinder yang mengakhiri penderitaan Blackwing. Masihkah kau mementingkan dendam? Pertanyaan Pathfinder hanya diabaikan sembari memulai pertarungan brutal. Tentu saja jumlah membuat Ghost dan Pathfinder serta Starfire kalah. Setelah itu ketiganya pun diikat dan Pathfinder ditanyai tentang lokasi desa selanjutnya. Karena Pathfinder menolak, maka hukuman mati pun telah disiapkan. Sebuah hukuman di mana tubuh Pathfinder digantung dengan tangan dan kaki diikat tali yang ditarik oleh kuda. Pathfinder hanya bisa pasrah menyerahkan selanjutnya kepada Ghost karena yakin Ghost akan melakukan sesuatu.
Selanjutnya, Ghost dipaksa mengatakan lokasi desa. Gunnar menceritakan tentang kelompok Viking yang 15 tahun lalu datang dengan membawa seorang anak laki-laki. Ya, ternyata Gunnar adalah teman pemimpin kelompok itu yang merupakan ayah Ghost. Merasa marah, Gunnar pun memerintahkan agar menyeret Starfire ke hadapan, mengancam jika Ghost tetap diam, maka tangan Starfire akan dipotong. Tak punya pilihan, akhirnya Ghost pun berbicara layaknya Viking. Dia setuju menjadi penunjuk jalan asalkan Starfire tidak diapa-apakan. Dan sayangnya Starfire tidak setuju dengan ide itu. Sementara itu, kelompok pengungsi kini dipimpin oleh seorang prajurit bernama Win Intri, dan kini mereka sudah semakin dekat dengan tujuan, kembali ke Pathfinder dan kelompok Viking. Setelah berhasil menggagalkan usaha salah satu Viking untuk melakukan hal tak senonoh, Ghost membisikkan rencananya kepada Starfire, sembari memberikan sesuatu, bahwa tempat tinggal Viking dingin dan bersalju sehingga sama sekali tidak mengetahui daratan yang hangat, dan itu bisa dimanfaatkan untuk mengalahkan mereka. Beberapa waktu kemudian, tibalah Ghost dan kelompok Viking di sebuah desa kosong. Tentu saja Gunnar marah karena merasa ditipu, namun Ghost berusaha meyakinkan bahwa para penduduk sedang menuju ke arah gunung. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya beberapa benda yang menjadi petunjuk, dan ketika semuanya lengah, secara diam-diam Ghost memungut boneka di atas tanah. Apa yang direncanakan oleh Ghost sesuai dengan yang diajarkan oleh Pathfinder. Setelah melanjutkan perjalanan dan tiba di desa kosong lainnya, Starfire mencari masalah dengan berpura-pura jatuh, yang mana itu membuatnya disiksa. Pada momen inilah, Ghost mengambil kesempatan untuk menjatuhkan boneka, lalu menunjuk ke arah barat. Tentu saja, pada awalnya Gunnar tidak percaya karena para Viking memiliki kompas, dan arah yang ditunjuk oleh Ghost menjauhkan mereka dari laut. Sampai salah satu anak buahnya menemukan boneka. Saat hari semakin gelap, tibalah mereka di pinggir danau. Ghost menyarankan agar mereka mengambil jalan memutar. Namun Ulfar menolak karena itu suatu penghinaan. Jadi dia meminta Ghost terus melanjutkan perjalanan tanpa menyadari kesombongan tersebut menyebabkan mereka dalam masalah. Semua berjuang keluar dari air, termasuk Starfire yang berusaha melepaskan diri dari seorang Viking. Sementara jagoan kita menghabisi beberapa Viking di dalam air sampai akhirnya terjebak dan tak sadarkan diri. Dalam kondisi itu, Ghost bermimpi bertemu dengan Pathfinder yang mengungkapkan rasa bangga terhadap rencana Ghost dengan menjadi Pathfinder bagi manusia naga. Namun Ghost belum berakhir di sini, karena selain mengalahkan manusia naga, Ghost harus mengawal Pathfinder yang baru. Sebuah pukulan membuat Ghost terbangun. Tak lama berselang, Starfire yang sedih karena mengira Ghost telah tewas dikejutkan dengan kemunculan sang tokoh utama dari balik es. Segera Gunnar memutuskan untuk menyelamatkan meski Ulfar melarang. Gunnar sama sekali tidak menganggap Ghost salah karena semua masalah ini terjadi karena kesombongan Ulfar. Perjalanan pun berlanjut dengan menyusuri tepi danau, lalu menuju ke lereng gunung. Mereka menemukan mayat sekelompok pemburu dalam kondisi beku yang sebelumnya diceritakan oleh Pathfinder. Karena jalur yang mereka tempuh sangat berbahaya, Ghost menyarankan agar mereka saling mengikat. Namun, itu langsung ditolak oleh Gunnar, sampai akhirnya salah satu anak buahnya tergelincir dan terjun bebas. Semua pun saling mengikat kecuali Starfire yang diikat secara khusus dengan Gunnar untuk berjaga-jaga. Terdengar bisikan-bisikan kecurigaan dari Ulfar, namun hal itu segera dibantah oleh Ghost yang menunjuk ke arah nyala api, menandakan bahwa itu adalah desa yang masih berpenghuni. Di saat para Viking merasa senang dan hendak merayakan, Ghost lagi-lagi mengambil kesempatan meminta Starfire menghajarnya untuk memulai keributan. Yang mana di balik keributan tersebut, Ghost melancarkan serangan yang tak terduga yang memicu semacam efek domino.
Sayangnya, Ulfar terlalu kuat untuk dijatuhkan. Dia segera memotong tali agar tidak ikut jatuh, jadi mau tidak mau, Ghost harus bekerja sama dengan Starfire untuk menjatuhkan dua Viking terakhir. Rencana tidak berjalan mulus, malah kini Ghost dalam bahaya setelah Gunnar dengan licik menjatuhkan Ulfar. Menyadari hal ini, Ghost pun meminta Starfire untuk melarikan diri. Setelah berhasil memanjat kembali, Gunnar yang marah karena Ghost lebih membela kaum primitif daripada kaumnya sendiri, melemparinya dengan batu untuk menjatuhkan. Tak mau menyerah, dan ketika mendapat pegangan yang tepat, Ghost segera menjalankan rencana, berteriak sekeras-kerasnya untuk membuat salju longsor. Gunnar begitu tangguh, bahkan setelah terkubur salju pun ia masih terus bangkit, yang mana tidak ada pilihan lain bagi Ghost selain berduel dengannya. Pada akhirnya, Ghost berhasil memenangkan duel sebagai Viking terakhir di Tanah Terkutuk. Gunnar berharap bisa mendapatkan kematian terhormat, yaitu dengan pedang. Namun Ghost menolak karena menurutnya Gunnar tidak layak untuk itu. Teriakan Gunnar memicu longsornya salju sehingga Starfire dan para pengungsi berpikir bahwa Ghost telah gugur. Beberapa waktu kemudian, semua dibuat terkejut dengan kehadiran Ghost yang ternyata berhasil selamat dari salju longsor. Kini semua menerima Ghost sebagai pahlawan, terlebih ketika dia membawa kalung milik Pathfinder dan mengangkat Starfire sebagai Pathfinder yang baru sesuai dengan pesan wasiat. Di saat yang sama, Win Intri mengatakan bahwa ramalan telah terpenuhi, ditandai dengan munculnya kuda putih. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa tahun kemudian, Starfire menjalani hidup sebagai Pathfinder sekaligus sebagai seorang ibu, sementara Ghost menjadi seorang suami dan seorang penjaga yang baik, melindungi desa dari ancaman-ancaman luar. Kini Ghost telah menemukan jalan hidupnya bukan sebagai Viking atau suku Dawn, tapi sebagai manusia yang lebih baik. Dan tamat. Berlatar di Amerika Utara sebelum Columbus, film ini adalah remake dari film Norwegia tahun 1987 dengan judul yang sama. Selain itu, film ini secara longgar didasarkan pada fakta sejarah sekitar tahun 1000. Bangsa Viking, atau dalam film ini disebut manusia naga, melakukan perjalanan dari Greenland ke pantai Amerika Utara. Mereka mendirikan pemukiman, melakukan sedikit penjelajahan, dan pastinya mengumpulkan kayu yang sangat berguna di Greenland. Namun akhirnya, mereka berselisih dengan penduduk asli Amerika yang mereka sebut Skrælings atau orang-orang barbar dan terpaksa meninggalkan pemukiman. Ini secara longgar ya, karena seperti yang kita lihat, film ini berisi cukup banyak kegilaan. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, mari kita lihat bagian menarik dari film ini, yaitu bernuansa abad pertengahan. Saya tahu mungkin standar film saya terlalu rendah, tapi saya juga tidak bisa memungkiri, selain film-film fiksi ilmiah, saya juga menikmati film-film yang berbau abad pertengahan. Selain itu, di sebagian besar film, bangsa Viking berbicara dengan bahasa Islandia kuno, yang merupakan perkiraan layaknya bahasa Norse kuno. Ini menjadi nilai tambah. Lalu ada beberapa adegan aksi yang keren, termasuk salah satunya di mana jagoan kita meluncur menuruni lereng dengan perisai sambil bertarung melawan pasukan Viking. Ini cukup keren sih menurut saya.
Narasinya benar-benar tentang sang juru selamat berkulit putih bagi penduduk asli Amerika dari para Viking yang benar-benar mengerikan dengan tujuan melakukan pemusnahan total. Gunnar sempat mengatakan bahwa ini perlu dilakukan agar mereka dapat membawa lebih banyak pemukim. Tetapi mengingat semua adegan aksi yang menyenangkan, penonton mungkin tidak akan menyadari niat ini dan hanya melihat sebagai genosida biasa. Apalagi Ghost sempat menjelaskan bahwa para manusia naga hidup hanya untuk berburu demi kepuasan pribadi. Viking di dunia nyata tidak seperti yang digambarkan di film ini. Mereka memang suka berperang, tapi biasanya tidak tertarik melakukan pemusnahan massal atau penjajahan yang rumit. Cara mereka lebih seperti ke datang, dapatkan apa yang diinginkan, lalu pergi. Ini mirip-mirip sama serial Vikings lah. Nah, kalau di film ini malah sebaliknya, menunjukkan Viking dengan rencana yang sangat terorganisir dan sistematis. Di awal film, mereka datang dengan kapal raksasa yang mana menjadi awal dari sebutan manusia naga. Tidak seperti kapal Viking yang asli yang lebih ramping. Bahkan, meski ada beberapa adegan yang menampilkan kapal Viking asli, kapal tempat Ghost kecil ditemukan lebih mirip-mirip kapal Columbus. Dan mereka tidak hanya membawa prajurit, tapi juga kuda serta perbekalan untuk perang. Oh ya, satu lagi, para Viking terlalu banyak armor, bahkan kuda-kuda mereka juga berarmor. Ini lebih terlihat seperti Gimli dalam versi manusia, tapi ya saya tidak bisa memungkiri para Viking terlihat keren dengan caranya sendiri, meskipun memang terlihat berat dan tidak sesuai dengan sejarah aslinya. Meskipun ada kekurangan di sana-sini, tapi saya yakin film ini membawa kembali kenangan indah masa-masa kejayaan pertelevisian, di mana sinema-sinema barat masih bisa disaksikan tanpa harus menunggu tengah malam atau pagi dini hari. Masa indah di mana sinetron hanya tayang setengah jam atau maksimal 1 jam tanpa cerita bertele-tele yang ditayangkan setiap malam. Dan masa-masa indah di mana iklan hanya tayang maksimal 1 atau 2 menit, tidak seperti sekarang yang sudahlah. Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!